Informasi lain, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, dijadwalkan diperiksa di Barreskrim Polri pada siang hari ini. Saka diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Pada pemeriksaan Saka di Barreskrim, kuasa hukum Titin Prialiantini menegaskan akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aib dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun lalu. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim saat ini tengah mendalami dugaan pemberian keterangan palsu oleh Aib dan Dede dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Penyelidikan dilakukan setelah para terpidana melalui kuasa hukumnya melaporkan Aib dan Dede dengan tuduhan memberikan keterangan palsu. Terkait informasi terkini atas pemeriksaan Saka Tatal di Barreskrim Polri, kita sapa jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, siang hari ini pemeriksaan akan dilakukan oleh tim Barreskrim Polri. Lalu seperti apa proses pemeriksaan dan apa saja materi yang akan digali pada Saka? Juno, kalau sampai dengan saat ini pemeriksaan belum berlangsung. Memang sebelumnya dijadwalkan pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Tetapi sampai dengan saat ini baik Saka Tatal maupun juga tim penasihat hukumnya belum tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri. Jadi memang pemeriksaan tentu saja belum berlangsung. Tapi seperti yang kita tahu bahwa hari ini Saka Tatal diperiksa oleh Barreskrim Polri sebagai saksi terkait kasus dugaan pemberian keterangan palsu yang dilakukan oleh Aib dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena memang lewat keterangan keduanya lah kemudian penyidik Polres Cirebon pada 2016 yang lalu menangkap 8 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukuman begitu ya. Nah, karena memang laporan ini adalah terkait dengan dugaan keterangan palsu yang kemudian menyebabkan salah satunya Saka Tatal harus menjalani proses hukum, tentu salah satunya nanti penyidik akan menggali keterangan dari Saka Tatal. Apakah pada malam kejadian Saka Tatal berada di lokasi kejadian atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Aib dan Dede lewat berita acara pemeriksaan pada proses penyidikan 2016 yang lalu. Kalau memang Saka Tatal mengaku tidak berada di lokasi, tentu Saka Tatal harus bisa menjelaskan secara detail pada saat itu dia sedang berada di mana, kemudian bersama dengan siapa, kemudian juga melakukan apa. Nah, penyidik juga tentu akan menggali keterangan apakah Saka Tatal mengenal baik korban Vina dan Eki maupun juga saksi kunci Aib Dede, dan kemudian juga apakah Saka Tatal mengenal 7 terpidana lainnya, sejauh mana relasi Saka Tatal dengan pihak-pihak terkait. Kemudian juga tentu penyidik akan menggali keterangan dari Saka Tatal, bagaimana kronologi penangkapan atau setidaknya dari perspektif Saka Tatal, apa alasan yang menyebabkan kemudian Saka Tatal harus ditangkap hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum. Kita tahu Saka Tatal sudah menjalani pidana selama 3 tahun penjara. Kemudian juga seperti yang kita tahu, selain Saka Tatal diperiksa sebagai saksi hari ini, penyidik Barreskrim Mabes Polri juga sebelumnya sudah memeriksa 7 terpidana lain yang masih menjalani masa tahanan, baik itu di Rutan Kelas 1 Bandung maupun juga di salah satu lapas di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan tentu saja pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun juga para pelapor ini nanti akan menjawab apakah laporan dugaan pemberian keterangan palsu Aib dan Dede ini terbukti mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Kalau berdasarkan alat bukti yang cukup, kemudian penyidik meyakini bahwa memang laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana, tentu saja nanti Aib dan Dede ini bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Juno. Baik, kita nantikan bagaimana proses pemeriksaan Saka Tatal siang hari ini atau pagi hari ini oleh Barreskrim Polri. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga.